udah Gege lahir dengan keadaan yang berbeda, terus ya orang tua seperti kurang menerima keadaan Gege. Terus Niatus dibuang gitu aja gitu? Udah dibuang gitu aja. Orang tua pun kalau mengabaikan anaknya atau menelantarkan anaknya itu pun disebut durhaka terhadap anak. Jangan jadikan kekurangan kita sebagai penghalang untuk kita bisa beraktivitas. Gak usah takut. Sayang itu selalu ada. Tunjukin sama orang, tunjukin sama semuanya, tunjukin juga sama Tuhan. Tuhan, saya sanggup, ternyata saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Lela di sini, dan Bunda sekarang akan bertemu dan berjumpa dengan seseorang yang mungil, cantik, manis, yaitu Niatus Solihah. Hai Niatus. Assalamualaikum Bunda. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkunjung dan mau menemui Bunda datang ke rumah. Terima kasih juga Bunda sudah menerima Niatus di sini. Senang banget. Boleh nggak perkenalkan dulu Boleh. ke penonton? Tereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatus Solihah, usia 20 tahun, asal aslinya Jawa Timur Bondowoso, tapi sekarang lagi merantau di Jawa Tengah, Semarang. Sekarang lagi melakukan kegiatan apa? Kalau saat ini kuliah sambil kerja, sambil sibuk jadi konten kreator TikTok dan YouTube Bunda. Oh, kerja di mana? Di sebuah yayasan. Terus konten kreator juga. Iya. Usianya berapa ya? Sekarang sudah menginjak 20 tahun. Oh, terus kuliahnya di mana itu? Di Universitas PGRI Semarang. Udah berapa lama kuliahnya? Kuliah sudah hampir 2 tahun. 2 tahun, berarti udah semester 4. Iya, gitu. Emang Niatus anak keberapa dulu nih? Anak terakhir. Anak paling bungsu? Iya, paling berarti bungsu. Dari 3 bersaudara. Oh, sekarang tinggal sama orang tua? Enggak pernah tinggal sama orang tua. Tinggalnya sama siapa nih? Sama kakek, sama nenek. Bunda mau tahu banget, tapi maaf ya kalau misalnya pertanyaan Bunda tuh agak sedikit menyinggung. Kira-kira menyinggung nggak ya kalau menceritakan tentang cerita seorang Niatus ini? Enggak, karena penasaran banget gitu loh. Semoga juga jadi inspirasi buat orang. Ya, benar. benar. Ceritain dong dari lahirnya Niatus, tinggal bersama siapa, terus orang tua dan kakek. Kok bisa sama kakek gitu akhirnya tinggalnya gitu, nggak sama orang tua gitu. Jadi pas baru lahir itu kan udah dilahirkan dengan beda dari yang lain gitu. Akhirnya, maksudnya tidak samanya tuh gimana itu? dalam keadaan fisiknya gitu Bunda. Udah Gege lahir dengan keadaan yang berbeda. Terus ya orang tua seperti kurang menerima keadaan Gege. Mereka berdua kayak kurang menerima untuk Gege berada di kehidupannya. Akhirnya ya kayak nggak menganggap gitu Bunda. Nggak menganggap tuh, terus Niatus dititipin ke kakek atau dibuang gitu aja gitu? Lebih Dibuang gitu aja. Jadi pas udah dibuang gitu aja, langsung kakek dan nenek yang ngambil dan mengasuh Niatus. Sekarang kecil. orang tuanya masih ada nggak Niatus? Masih ada. Papa sama mamanya masih ada? Masih. Sering ketemu? Pernah ketemu? Sering ketemu, bukan sering lagi kan, rumahnya dempetan Bunda. Oh. Iya. Tapi bertegur sapa kan? Bahkan Gege nggak tahu bahwa rumah yang ada di sebelah Gege itu adalah rumah orang tua. Oh. Jadi kakek dan nenek Gege itu Gege sangka adalah orang tuanya Gege, tapi ternyata enggak gitu Bunda. Mulai ketahuannya gimana kalau itu adalah orang tua Niatus, orang tua Dede? Ketahuannya ranggem sih, lebih ke ranggem karena mendengar dari tetangga-tetangga yang bilang itu bukan orang tuamu, kaget pada waktu itu. Kok bisa? Padahal dari lahir mereka yang merawat Niatus. Kalau perasaan Niatus sendiri gimana? Ya perasaannya kecewa juga sih, kecewa sama orang tua gitu. Tapi kecewanya bukan benci, lebih ke kecewa kenapa gitu. Terus Gege dilahirkan buat siapa? Gitu. Tapi pernah nggak bertanya atau ngobrol kan
Dede udah dewasa sekarang, pernah nggak sempat bertanya ke papa atau mama Dede gitu, kenapa waktu itu saya dilahirin, kenapa dititipin ke kakek atau saya dibuang dengan karena kondisi saya begini atau karena apa? Pernah nggak ada penjelasan dari papa mama Dede? Belum pernah sama sekali. Tapi maunya sih pengen nanya kenapa alasannya itu kenapa. Tapi pernah gitu. minta maaf nggak ke Dede gitu? Nggak ada. Jadi juga. kalau selama ini bertegur sapa ini seperti apa? 2 tahun inilah yang lumayan agak tegur sapa gitu. Dari dulu bener-bener nggak ada. Ketemu aja kagak apa sih kamu siapa gitu loh, kayak yang nggak kenal gitu loh Bunda, kayak bukan siapa gitu Bunda. Dede, Bunda boleh ngundang seseorang nggak? Waktu itu kan Bunda sering nonton di TikTok tuh soal Dede. Terus kayak waktu itu agak sedikit kayak terharu, sedih ngeliat Dede waktu itu makan ya pakai tangan begini. Terus ada seorang yang Bunda ajak ngobrol, terus Bunda bilang boleh nggak tanyain nomor telepon Dede gitu kan? Karena Bunda ingin banget berkenalan, deket. Nah, udah juga pasti penasaran kan tentang Dede, apalagi sebenarnya kita udah hampir 4 tahun sebenarnya kejadian itu ya. Mudah-mudahan ya. Namanya Mpok Babay, panggil dong Mpok Babay. Ih, Masya Allah banget. Aduh, Masya Allah. Akhirnya kita ketemu ya. Ini kalau dengerin cerita, ini maaf ya, kalau gue kan ngomongnya lu gue gitu ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau gue denger cerita lu ya, sedikit gue denger gitu ya, baru sedikit gue denger. Jadi penasaran nih Bun, sampai bener-bener nggak negor sapa sama sekali gitu. Tapi Dede sendiri negor sama orang tua? Enggak, Sama sekali juga nggak pernah negor? karena takut nyampe. Bun, kan ada istilah ya, kalau anak kurang ajar sama orang tua tuh anak durhaka. Terus kalau orang tuanya begitu istilahnya apa Bun? Gini loh, kita harus mengatakan durhaka itu bukan antara anak dengan orang tua aja. Orang tua pun kalau mengabaikan anaknya atau menelantarkan anaknya itu pun disebut durhaka terhadap anak. Ini ciptaan Tuhan, udah dititipkan, kita dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk mendidik anak yang mungkin banyak di dunia ini orang yang nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya anak, tapi ditelantarkan. Berarti itu namanya orang tua durhaka kepada anak. Terus lu biaya lu sekolah tuh dari mana? Kakek kerja. Iya, kemarin sempet kan kakak yang pertama kecelakaan, Dedek TK. Terus ada papa lewat. Dedek nyoba, Dedek ngomong, "Pah, minta uangnya dong." Gitu. Terus gak dikasih. Oh, Dede minta ke Papa, Dede waktu itu minta uang untuk apa? ya buat jajan. Tapi papanya punya, mampu gitu. Mampu, ayah tuh bisa, papa bisa dikatakan orang mampu karena punya sawah banyak, punya sapi banyak. Tapi sepeser pun nggak mau ngasih. Alasannya pasti nggak ada uang. Apa sih minta uang itu? Kadang suka cemburu sama kakak yang nomor 2 Bun, karena kakak yang nomor 2 itu bener-bener disekolahin, dikuliahin, dibeliin laptop, beliin motor dan segala macam. Itu nggak minta itu, dianggap aja udah seneng banget. Iya, pernah Bun, jadi itu kan kalau ekonominya kakek sama nenek itu kan bener-bener ya kurang cukup lah gitu. Jadi pernah suatu ketika nggak ada beras, nggak ada apa-apa, nggak pinjam uang ke tetangga, udah berkali-kali jadi malu, bahkan pernah nggak dikasih juga. Ya jadi berusaha gimana lagi udah nggak bisa makan, akhirnya jadi mencoba buat minta sama papa. Terus apa kata papanya? Ya Pak, minta kan papa juga jualan. Pak, minta beras dong buat makan. Papa bilang, entah itu jawaban bercanda atau jawaban serius, papa bilang, belilah. Keluarga kamu tahu gak kalau kamu tuh konten kreator? Iya, dari situlah perbincangan mulai ada. Sebelumnya nggak ada sama sekali, mungkin karena Dedek sudah bisa dilihat lebih baik daripada sebelumnya, jadi papa lebih kayak
udah nyapa gitu-gitu gitu Bun. Karena lihat anak gue terkenal nih gitu Iya. kali ya. Nah, Mungkin kasarannya begitu. nah, sekarang Bunda mau tanya gimana kondisi di sekolah, misalnya lingkungan menghadapi Nia, apa Nia pernah kena bully atau pernah diejek orang, itu bagaimana tuh? Kalau soal bulian, cemooh itu udah kayaknya pasti dalam kehidupan ya Bun. Dari Dari semuanya, dari Yes. teman, keluarga sendiri bahkan Hmm. saudara sendiri, semuanya kayak ya merenggahin banget dengan kondisinya Gege yang kayak gini, kayak seakan-akan kondisi kayak gini mau jadi apa sih suatu saat nanti gitu. Temen-temen sekolah lu tuh pernah gak yang ada berucap kasar gitu loh maksudnya? Sering banget sampai kayak kalau bahasa Maduranya tuh kanggit kangang gitu, kayaknya bahasa artinya nggak punya kangang, dasar nggak punya kangang gitu. Terus lu nyautin apa? Gitu. Diem aja. Ih, diem. Kalau gue mau gak diem. Karena jadi cemoohan mereka, komentar mereka, bulian mereka, jadi simpen rapi dan jadi bakal jadiin motivasi. Kalau gue digituin, nggak punya tangan. Mending kita nggak punya tangan daripada lu punya mulut tapi nggak dijaga ya. Gregetan gue Bun, pengen ke sekolahannya deh rasanya deh. Paling tajam menghadapi bully orang atau cacian hinaan orang tuh saat kapan tuh? Yang bener-bener bikin Dede itu down banget, jatuh banget dan bener-bener tersakiti ngerasa. Saudara sendiri, saudara deket banget, dan itu kayak kerjaannya cuma mencemooh Dede aja, seakan-akan Dede ini manusia paling buruk di dunia. Tapi jujur setelah Dede punya penghasilan sendiri, dia masih ngontek Dede minta minjem uang, bayangin. Jangan kasih. Kemungkinan duit, jangan kasih. Aku nggak boleh, ini beneran. Tapi nggak nyata apa-apa banget. kalau ada rezeki kasih aja. Enggak usah dikasih. Kasih aja nggak apa-apa. Kayak gitu, Kasih. Lihat cara nih saya kasih. Iya. Ini saya kasih, Bu, nggak usah minjem. Nih ambil gitu. Habis minjem Bun, beberapa saat kemudian cemooh lagi. Oh. Gitu. Nanti kalau udah nggak punya uang, baik-baikin lagi. Ya, jangan dikasih Bun, kebiasaan itu mah. Ya udah kalau nggak kasih udah jangan kasih lagi, udah cukup. Cuman cemoohannya itu jadi pahala Dedek nanti gitu loh. Amin. Cuma tapi Itu sekarang terus malah mengatasi cara Dedek mengatasi sakit hati itu bagaimana selama ini gitu, dari cemoohan orang, dari hinaan orang, bulian orang, caci maki orang yang menghina Dede itu gimana menghadapinya? Kan karena kita ngebayang kita aja dewasa kalau dihina orang kayaknya nggak bisa menghadapi. Bunda aja kadang stres aja dibully netizen aja bisa nangis bombay, mata gue bengkak gitu kan, nggak mau lagi main sosmed atau untuk Dede sendiri gimana menghadapinya? ya sabar itu terus kayak ya mau gimana lagi, yang mereka katakan emang benar, emang nyata. Jadi itu emang fisiknya nggak normal, nggak seperti mereka, tapi setidaknya mereka nggak usah mengeluarkan kata-kata yang benar-benar nyakitin gitu Bun. Kan bisa Ya itu makanya menghadapi sakit hatinya itu gimana Ya, akhirnya? misalkan pas lu nih Kamar lu mandi gitu, kau, udah di depan, kemurengan gitu gitu. kan. Tiba-tiba begitu banget misalkan gitu kan. Terus tiba-tiba lu ngapain? Apakah lu langsung Nangis, kamar mandi, apa mau pengen bunuh diri apa gimana gitu? kalau pas di posisi di cemoohnya tuh cuma gini aja, tapi pas udah setelah nggak ada mereka kadang sedih juga, kadang nangis, tapi setelah itu juga ya sholat, doa, ya Allah semoga ngadu lah ya. dengan bulian mereka dia bisa ngebuktiin sama mereka bahwa dia suatu saat nanti bisa jadi orang yang hebat. Amin. Nah terus tiba-tiba bisa masuk beasiswa nih sekolah gimana? Masya Allah ya qadarullah, karena aplikasi TikTok Bunda. Berkah dari TikTok ya. Jadi Terus cita-citanya apa nih sekarang? Cita-cita Dede ini apa sebenarnya? pengen punya pesantren difabel. Apa? Pesantren difabel. Masya Allah. Oh. Karena
apa ya, orang-orang yang kayak Gege ini banyak orang memandang sebelah mata, dan banyak orang-orang yang malu untuk atau tidak mampu untuk kuliah, untuk sekolah, untuk mengejar Untuk ilmu. bersosialisasi, Ya, untuk bertemu belajar. orang, karena Iya. dia ngerasa ada kekurangan pada diri Iya. dia. Jadi Gege pengen punya pesantren difabel atau sekolah atau apalah yang bisa menggabungkan Bikin orang percaya iya, diri kembali. percaya diri dan semangat gitu. Di balik kekurangan ini Iya. ada kelebihannya. Iya benar. Karena jangan jadikan apa ya, kekurangan kita sebagai penghalang untuk kita Penghalang. bisa beraktivitas. Setelah itu tadi cita-cita. Nah, keinginannya baru ingin pertama Merahin kakek sama nenek. Mohon doanya semoga tahun Amin, ya Allah. ini bulan Amin. Agustus Gege bisa. Karena Agustus ini. iya, melihat kakek udah usianya kan udah tua, jadi Gege Boleh tahu pengen- usia kakek? mungkin udah lebih 60-an. Oh. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya Allah. Ini. Amin. Tapi katanya kakek Dede kemarin tuh habis kebakaran ya. Iya benar. Itu Kebakaran tabung gas ya. nah itu kan biasanya kalau mau kerja persiapannya malam hari buat besoknya dijual. Nah itu nggak tahu kenapa katanya kabelnya itu kuncinya kebuka, enggak Oh, enggak itu. klipnya. Iya, pokoknya itu kuncinya kebuka, langsung gas Meledak. apinya tuh meledak ke semua badan ayah. Innalillahi. Terus sekarang Kebakar gitu semua. Sampai sini udah nggak berupa itu mukanya ayah. Dan pada posisi itu Gege nggak di rumah. Itulah kecewanya Gege nggak di rumah. Terus Sekarang Gege di rumah ditelepon. sakit atau gimana posisinya? Sekarang alhamdulillah sudah di rumah, tapi kondisinya iya kondisinya sudah, penglihatannya sudah tidak bisa digunakan lagi. Berarti Padahal nggak ngeliat sekarang. ya, seminggu sebelum kejadian itu kan Gege punya rezeki dari TikTok, udah ditawarin baju ya apa ya, nggak mau, ayah mintain cuma Al-Quran doang, udah dibeliin yang gede, terus baru dibaca 3 hari yang ayah kena kejadian itu dan Al-Qurannya tidak bisa dibaca. Itu maaf, buta atau memang hanya sementara gitu? kata kebutaannya? dokternya, kata Satunya itu udah Medisnya. bola matanya kok, Allah. udah habis, ini udah kempes satunya. benar-benar jadi buta total ya. Ya semoga ada Mujizat. mukjizat. Pasti San. Amin, Pasti. amin, amin. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya kok, pasti ada. Kan kakek ini kok gara-gara mau cari uang begini buat cari nafkah buat keluarga, tapi malah Allah kasih musibah. Semoga Gege gak bilang ayah doain Gege semoga Gege kuat di perantauan biar ayah gak usah kerja lagi, biar Gege yang nafkahin keluarga sekarang. Ayah cukup di rumah, doain Gege semoga Gege bisa juga yang hebat nanti. Itu di rumah sakit benar-benar Gege sendiri sampai dokternya bilang keluargamu kemana Gege, kok kamu Maaf, neneknya Dede mana jadi? ada Bun, tapi kan bisa nemenin Gege doang, gak bisa apa-apa. Berarti yang paling pengaruh dan paling memotivasi Niatus ini dalam hidup Niatus itu adalah seorang kakek ya. Iya, dari tetangga-tetangga itu ngomong bahwa tidak ada harapan lagi bagi Gege hidup Bun, karena keadaan Gege itu sangat lemah pada waktu itu. Oh, Sangat lemah katanya, udah ekspektasinya tuh udah gak ada harapan ini gitu. Tapi dengan gigihnya kakek doain Gege, ngajiin Gege tiap malam, ya begitulah keajaiban doa ya. ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang sama dengan Dede yang ada keterbatasan tapi dia spesial, istimewa? Ada Apa itu pesan-pesannya? semangat buat kalian semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, janganlah jadi beda karena keadaan, dan janganlah malu karena perbedaan, sebab kita adalah orang-orang pilihan yang insya Allah akan menjadi kebanggaan. Nah, intinya jangan pernah berkeluh kesah dengan manusia, lebih berkeluh kesah sama Allah. Cuman jangan juga menyalahkan Allah, jangan. Ya Allah kenapa sih begini? Iya. Jangan sayang, Iya, jangan. iya, betul. Ini udah yang terbaik yang Allah kasih buat Dede, gitu loh. Sabarnya manusia, ikhlas yang susah. Nah, belajar dari ikhlas dari sekarang. Karena
kunci kesabaran itu adalah jalan dari satu keikhlasan. Jadi sabar dulu. Selama kita sabar, akhirnya kita akan menjadi satu orang yang ikhlas Iya. menjalankannya semua. Pahala yang mengalir dari kita adalah berbeda dengan pahala orang. Iya. Perbuatan orang yang menganiaya kita, dosa buat dia, pahala yang kita kumpulkan. Papanya itu seorang yang kaya raya, yang mempunyai semuanya, dan terpandang lah, orang tahu siapa papahnya. Tapi setiap orang minta bantuan atau apa, dia selalu bilang dia nggak punya. Ucapan yang keluar itu dijabah sama Allah. Sekarang dia katanya nggak punya, bener, ya kan? Ya, makasih buat Mpok yang sudah berjuang cari kontaknya Gege buat dikasih sama Bunda. Secara tidak langsung Mpok yang mempertemukan Gege sama Bunda. Tanpa Mpok mungkin Bunda nggak bisa kontak Gege duluan, nggak bisa ketemu bahkan sekarang. Terima kasih banget dari Satria Upaya. Semoga dengan cara Mpok mempertemukan Gege sama Bunda, semoga Mpok juga diberikan kesehatan panjang. Amin, Terima amin, kasih amin. juga sudah meluangkan waktunya buat ketemu Gege sekarang. Gue tuh seneng ketemu sama lu. Berarti misi gue tuh berhasil mempertemukan lu sama Bunda ya. Ya Allah. Makasih ya sudah mau kenal sama Gege, mau menerima kekurangan Gege. Bahkan sudah bertahun-tahun kita rencanain buat ketemu, tapi selalu ada halangan. Dari dulu Gege sudah pengen peluk Bunda, pengen mengangkat Bunda secara langsung. Gege nggak bisa ngomong apa-apa. Makasih banyak, semoga Bunda panjang umur, sehat selalu, bisa menyayangi keluarga Gege dan saudara-saudara Gege yang lain. Justru Bunda yang berterima kasih, karena yang mencari Dede itu adalah Bunda. Kenapa Bunda cari Dede? Karena diklik di hati itu ada yang menuntun. Gak ada semuanya kebetulan, semua itu ada rencana di atas. Amin. Walaupun Gege udah gak di sini, Bunda gak bakal lupa. Ya, terus dengerin Bunda lagi ya. Bunda adalah seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, yaitu anak kandung Bunda. Tapi anak buat Bunda yang Bunda sayangi sama seperti anak. Tidak ada bedanya anak kandung sama anak yang tidak terlahir dari rahim Bunda. Tetap dia adalah anak Bunda. Amin. Jadi gak usah takut. Sayang itu selalu ada. Tunjukin sama orang, tunjukin sama semuanya, tunjukin juga sama Tuhan. Tuhan, saya sanggup, ternyata saya bisa. Semangat ya Dek. Tunjukin ya, semua dirancang oleh Tuhan, tinggal kita yang menjalaninya. Cara ngomong apa yang mau dibilangin, bahwa niatus Mungkin Papa bisa nonton. Pak, ini anakmu sekarang sudah beranjak dewasa. Kapan Papa bisa menerima Niatus sebagai anak dengan Papa? Niatus juga pengen kayak teman-teman yang lain, Pak. Pengen gitu. Pengen cerita, pengen tahu. Pengen ngasih tahu prestasi apa yang udah Niatus capai. Akan tunggu kapanpun itu. Pak, saya tuh sayang banget sama Papa. I love you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.